Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Supriyati, SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngampin 1 ya Ibu. Selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Sehat. sehat karena rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, Iya. pertama saya ucapkan terima kasih kesediaan Ibu untuk membantu saya dalam wawancara kali ini. Oke. Kemudian terima kasih atas kelonggaran waktunya ya Bu. Dan sebelumnya saya sampaikan dulu wawancara kali ini sebagai pemenuhan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Kali ini ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai pimpinan sekolah terkait dengan materi pengambilan keputusan pimpinan sebuah institusi. Tujuannya supaya saya sebagai calon guru penggerak nanti dapat mengambil wacana dari pengambilan keputusan yang selama ini telah Ibu laksanakan. Mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu, kurang lebih 8 pertanyaan. Monggo, Ya. apa pertanyaannya? Baik, kita mulai dengan yang pertama ya Bu. Sebagai pimpinan sebuah sekolah, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang telah Ibu alami di sekolah ini, baik itu dengan siswa, dengan guru, dan tenaga pendidik. Untuk kasus-kasus tersebut, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Manakah kasus yang merupakan dilema etika atau mana yang termasuk kasus rujukan moral? Gini Mbak, saya kan sudah lama ya, Iya. sudah lama jadi kepala sekolah. Kemudian untuk tempat bekerjanya kan juga pertama itu di daerah yang pegunungan. Iya. Kemudian yang selanjutnya kan saya juga kembali lagi ke daerah saya. Iya. Tapi untuk kasusnya kan juga berbeda. Betul. Antara kasus yang terjadi di daerah pegunungan, saya dulu awal jadi kepala sekolah, dengan kasus yang saya hadapi di ya tidak di kota tapi ya kecamatan lah ya. Kecamatan dengan kota kan juga levelnya sudah berbeda. Itu yang di kecamatan ya merupakan barometer Kabupaten Semarang itu kan juga berbeda. Jadi ada kasus yang dapat dikatakan untuk penanganannya itu ada dilemanya, ada yang benar dengan yang benar. Iya. Betul. Harus jeli untuk menangannya. Kemudian ada kasus yang antara benar dan salah. Itu juga harus betul-betul harus cermat betul untuk menangani supaya penanganannya itu nanti keputusannya juga tidak menyakitkan untuk benar yang dan salah, kemudian juga untuk adil antara yang benar dan benar. Itu seperti itu. Apakah perlu contohnya? Boleh. Dari banyak pengalaman yang sangat luar biasa, boleh dibagi contoh-contohnya Bu? Kalau menurut kami ya, yang saya hadapi antara benar dan benar ya, yang enggak tahu untuk bahasa yang kerennya saya enggak tahu itu untuk yang benar dan benar itu antara contohnya itu seperti yang saya hadapi saat di sini di akhir ini memang ada yang awalnya anaknya itu mengejek, bullying ya Bu ya. Bullying ya, dia mengejek kemudian mendapatkan balasan yang tidak balasan ejekan tapi dengan dorongan itu ditampar itu. Kemudian ada yang mengejek itu bilang orang tuanya ke sekolah, kemudian itu anak-anaknya sudah saya saya suruh datang ke sini, kita
korek nggih, korek untuk masalahnya itu ternyata benar-benar sama benarnya antara yang tadi mengejek dengan yang tadi mendorong. Padahal sebetulnya enggak boleh, tapi setelah ditelusuri memang sama-sama benar. Nah, kami kan otomatis harus menangani masalah itu dengan masukan dari teman-teman, dari musyawarah, dan kami ambil koreksi dari korek masalah dari anak-anak. Kami tangani dengan secara cermat supaya anak yang bermasalah ini tidak merasa wah saya kok yang disalahkan. Iya. Itu salah satu contohnya. Iya. Saya ambil kesimpulannya Ibu tadi untuk kasus dilema etika itu kasusnya sama-sama benar. Iya. Dari perjalanan Ibu menjadi pimpinan atau kepala sekolah itu tentunya banyak sekali kasus yang kompleks ya Bu. Dan tadi Ibu sudah mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi tentang siswa dengan siswa yaitu bullying. Itu pada saat menangani sebuah kasus Ibu mengedepankan identifikasi, kemudian musyawarah supaya tidak subjektif ya Ibu. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Ini Mbak, untuk menangani itu kami berpedoman pada peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Itu pasti saya berpedoman pada itu. Mengapa saya berpedoman itu? Karena salah satunya saya domisili saya itu ya di lingkungan sekolahan, satu desa, satu RW, nah, dekat dengan sekolahan. Yang kedua, otomatis murid-murid kami, anak-anak kami itu ya dari lingkungan kami juga, dari dekat-dekat dengan saya, tetangga saya itu. Kemudian untuk pengambilan kalau seandainya saya tidak memakai berpedoman pada peraturan itu, otomatis nanti saya mengambil keputusannya itu akan secara subjektif. Saya akan mengedepankan wah itu masih tetangga dekat saya, oh itu anak yang kurang mampu misalnya, oh itu anak yang terpandang. Itu kalau saya tidak mengambil keputusan dengan peraturan. Tetapi kalau saya berpedoman pada peraturan, meskipun anak itu latar belakangnya itu masih berhubungan dengan saya, itu otomatis saya tetap mengambil keputusan sesuai peraturan, tetap secara objektif. Jadi tidak bisa kalau orang dulu Bang Sinde, Bang Siladan. Bang Sinde, Bang Siladan itu yang dekat saya, saudara saya itu pasti akan saya kedepankan, kayak buat baik aja. Tapi enggak, itu harus sesuai peraturan. Peraturannya apa? Ini melanggar peraturan yang mana? Otomatis ini untuk mengambil keputusan ya sesuai peraturan ini. Kami pun seandainya ada masukan dari apa namanya warga sekolah, misalnya dari guru atau tenaga kependidikan, itu ya masukan. Kalau memang masukannya itu kok tidak sesuai dengan peraturan, itu ya nanti saya tidak pakai masukan itu, saya kembalikan kepada peraturan lagi. Luar biasa ya Ibu. Jadi intinya pada apa yang sedang saya pelajari sekarang itu Ibu memakai dari 3 prinsip untuk pengambilan keputusan. Ibu mengambil prinsip rule based thinking, yaitu berpikir berbasis peraturan. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa kenapa harus mengembalikan kepada peraturan supaya tidak ada pengambilan keputusan yang subjektif begitu ya. Jadi setiap keputusan itu dikembalikan kepada peraturan supaya tidak ada rasa sungkan karena banyak faktor tadi ya Ibu.
itu sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya, tadi Ibu menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan dikembalikan kepada peraturan yang ada. Nggih, Nah, nggih. untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan sejauh ini? Nah, ini Mbak, kalau untuk pengambilan keputusan tadi secara sesuai aturan nih, untuk pengambilan itu menangani itu otomatis saya kan mencari informasi dulu. Iya. Nah, itu masalahnya itu terjadi saat misalnya saat pembelajaran di kelas kah, atau di luar kelas kah, itu atau saat istirahat atau saat ekstrakurikuler, otomatis saya cari dulu informasi. Oh, misalnya saat olahraga. Saat olahraga, oh kalau ada kasus seperti ini, saya harus panggil guru olahraga dulu. Guru olahraga, apa masalahnya, apa kasusnya, bagaimana bisa terjadi. Nah, kemudian informasi-informasi tidak hanya dari guru olahraga, mungkin ada masukan dari guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain misalnya, oh memang anak ini seperti ini ya, di kelas pun juga seperti ini, di saat pelajaran juga seperti ini misalnya. Oh dari guru, misalnya dari guru ekstra, ya Bu itu memang seperti ini saat. Nah jadi tidak hanya informasi itu saat kejadian, tetapi juga informasi dari guru-guru yang lain atau pihak sekolah yang lain ataupun dari siswa temannya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mencari informasi itu. Nah, setelah informasi itu kami dapat, otomatis saya identifikasi. Iya, saya identifikasi apa anak-anaknya yang berkaitan dengan kasus itu saya panggil otomatis. Saya panggil, kemudian saya tanya satu persatu, kemudian kasusnya apa, kok bisa terjadi seperti ini, masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian kok bisa tadi saya katakan terjadi seperti ini, apa yang kamu lakukan, misalnya atau entah itu ditendang atau didorong atau hanya dengan ucapan, itu kan perlu dengan apa nih, dengan identifikasi itu. Perlu saksi ya kami carikan saksi seperti itu. Nah setelah identifikasi sudah kok dijelaskan semuanya, otomatis kami bermusyawarah. Ya kami musyawarah dengan Bapak Ibu guru. Terus saya harus bagaimana? Kalau kasus seperti ini, masukan monggo masukan dari otomatis ya misalnya guru olahraga ya. Masukannya bagaimana karena penjenengan tadi yang terlibat saat itu. Nah, kemudian masukan dari para guru, dari tenaga pendidikan yang ada di situ memberikan masukan, kemudian kami musyawarah. Kemudian kalau sudah musyawarah, kami kan otomatis mendapatkan langkah yang harus saya tempuh. Karena dari pemikiran saya seandainya hanya saya saja belum tentu langkah saya itu bisa sempurna. Tetapi kalau ada masukan dari para guru, dari tenaga kependidikan, dari siswa tadi setelah dimusyawarahkan langkahnya apa, ya kemudian meskipun nanti keputusan di saya karena saya selaku pimpinan tapi kan otomatis ada masukan-masukan itu ada untuk pertimbangan untuk cara melangkah kami. Setelah musyawarah baru kami mengkonfirmasikan. Konfirmasi kami akan konfirmasi kepada yang tadinya sudah memberi masukan, kami kembalikan lagi karena kita kan konfirmasi kita kembalikan lagi baik itu kepada guru-guru, kepada yang memberi masukan ataupun yang otomatis yang terlibat itu. Betul tidak? Betul tidak? Nah, masukan-masukan dari berbagai pihak. Nah, setelah itu kalau memang
Ya, betul 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 betul. Meskipun ya ada sedikit sedikit mungkin kemungkinan yang terlibat itu sedikit apa nih ada ganjalan, tapi Iya, memang itu betul, ya otomatis saya langsung bisa mengambil keputusan. iya, iya. Nah, keputusannya itu pun juga kami tidak berpihak karena sama-sama dilema itu ya baik untuk yang misalnya A juga baik yang di B. Itu Iya. seperti itu. Karena nanti kalau saya mengedepankan yang di A saja atau yang Hmm, di B saja kasihan. iya, Di iya. yang di A mungkin dengan seperti ini karena ada sesuatu. Betul, Tujuannya juga betul. baik. Betul. Ya. Kemudian yang di B misalnya seperti itu juga mempunyai tujuan baik. Iya. Ya, jadi kami mengambil keputusannya untuk sama-sama dia itu bisa menjalankan pembelajaran di sekolah Iya, iya. ini tidak terpengaruh oleh masalah Oh, itu. iya. Luar biasa. Kan, ye. Iya. Jadi untuk yang mempunyai tujuan baik dan baik itu nanti bisa berkembang dengan baik Iya. tanpa ada masalah. Iya, iya, iya. Luar biasa sekali ya Ibu. Eh, apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu juga memperhatikan mengenai apa saja yang dilanggar dari kasus tersebut? Kalau langkah-langkah kami ya itu yang tadi itu kalau seandainya jangan sampailah sampai ke hukum ya. Mm-mm. Jangan sampailah. Jadi tetap memperhatikan apakah ada pelanggaran dari segi hukum juga ya Ibu Iya, ya? jangan sampailah anak-anak itu kalau bisa ya otomatis kami bina dulu, Iya, iya kami betul. arahkan dulu, kami kasihati dulu supaya jangan sampai untuk ke ranah hukum. Iya, iya. Saya percaya kalau anak-anak di usia yang Iya, usia betul. masih masih anak-anak masih seusia sekolah dasar Iya. mungkin kenakalannya wajar tidak sampai ke ranah hukum. Iya. Tapi kan otomatis dilihat dari kasusnya kalau memang kasusnya itu kok sekolahan tidak bisa untuk mengatasinya ya kami otomatis bekerja sama dengan pihak lain pihak yang terkait misalnya kan kami juga MOU dengan Iya. Oh, luar kepolisian biasa. dengan Iya, iya, Kuramil iya. itu jadi kalau seandainya kami tidak bisa mengatasi ya otomatis Mm-mm. tidak ke ranah hukum tapi supaya dibina dulu dari Iya. pihak-pihak yang berkepentingan seperti polsek ataupun Kuramil. Ada Itu sih. sosialisasi berarti ya Bu Iya, mungkin. Iya. ya ada sosialisasi dan ada pembinaan. Iya, iya, Itu iya. pernah saya alami. Masya Allah, luar Ini biasa, saya luar alami. biasa. Itu saat saya kembali tugas dari yang di gunung Iya, ya betul. ke kecamatan itu betul betul. Hmm. Kami pernah itu mengalami kami mengungkapkan seperti ini sepertinya kok sekolah tidak bisa mengatasi hal itu. Hmm. Tidak bisa karena hanya dengan seperti ini nggak bisa. Nah kemudian saya kerjasama Pak Kuramil, Babinsa, Babin Iya. Kantipmas memberi sosialisasi di dalam kelas, Iya. kemudian juga diberi pembelajaran kedisiplinan itu Hmm. di lapangan. Oh, Nah, luar ada biasa. PBB, ada penyuluhan-penyuluhan. Betul itu saya laksanakan itu. Luar biasa ya Ibu. Iya. Saya ambil kesimpulan ya Ibu. Langkah-langkah yang biasa Ibu ambil tadi yang pertama Ibu awali dengan menggali informasi dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan musyawarah, dan yang keempat mengkonfirmasi ulang, baru pengambilan keputusan. Dan bahkan pada saat menemui kasus yang kompleks, sekolah itu bahkan sudah ada MOU kepada pihak terkait apabila ada kasus yang terkait dengan hukum. Jadi tetap memperhatikan ada uji hukum, ada kode etik juga dimasukkan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan ya Bu ya. Sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang
dialami utamanya kasus dilema etika yang benar dan benar tadi Ibu? Itu untuk lebih tepatnya Iya. dan lebih akuratnya, lebih aman dan nyamannya itu otomatis kami dengan mengembalikan kepada peraturan. Iya betul. Iya, betul. kalau peraturan kan sudah otomatis tidak bisa Iya, dilanggar iya, dan iya. kita tidak bisa membelok-belokkan Betul. karena kalau sudah peraturan kita tidak bisa mengambil keputusan secara subjektif. Betul. Betul, harus objektif. Oh, kamu salah ini, aturannya seperti ini. Iya. Berarti kamu melanggar peraturan. Iya, iya. Nah, kalau melanggar peraturan harusnya ya ada pembinaan. Betul. Oke, tapi kan otomatis kita tetap berpatokan pada peraturan. Bisa disimpulkan ya Bu bahwa Ibu tetap dalam mengambil keputusan itu dikembalikan lagi kepada peraturan, namun tetap ada pembinaan terlebih dahulu gitu. Jadi supaya dalam pengambilan keputusan tidak subjektif gitu ya Ibu. Sangat luar biasa ya Ibu. Kembali ke peraturan supaya memang apabila pelanggarannya ini, konsekuensinya ini itu sudah memang ada ya Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya banyak. Tentu ya Ibu. Betul, tentu banyak. Kalau tidak berpedoman pada aturan tadi ya, otomatis tantangannya banyak. Satu yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa saya domisili di sini dekat rumah. Iya, dari rumah ke sekolahannya jalan kaki 5 menit. Kemudian siswa-siswanya juga di lingkungan kami yang memang ada dari lingkungan luar, tapi kan hanya beberapa. Itu pun masih dalam satu kelurahan. Iya, masih dalam satu kelurahan. Yang paling banyak memang kan sekolahan ini. Nah, kalau kami tidak bergantung pada peraturan, nanti keputusan kami meskipun dilemanya itu keputusan kami akan subjektif. Apalagi kalau besok seandainya cucu saya masuk sini, cucu saya masuk sini, terus saya apakah harus meskipun cucu saya salah terus saya benarkan kan enggak? Salah ya salah, harus sesuai itu. Kemudian kalau kami tidak tidak mengembalikan pada peraturan kan otomatis belum tentu orang tua atau masyarakat di sini dengan adanya kasus itu bisa menerima keputusan betul. Iya. Sangat luar biasa ya Bu. Tantangannya memang utamanya dari lingkungan. Yang kebetulan Ibu memang domisili di sekitar sekolah. Jadi tantangannya itu sangat luar biasa jika pengambilan keputusan tidak dikembalikan kepada peraturan, karena pada akhirnya nanti akan ada berbagai pihak yang mungkin tidak bisa menerima keputusan dari Ibu. Jadi saya rasa memang sangat tepat ya Bu mengembalikan semuanya kepada peraturan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Dan apakah Ibu spontan menyelesaikan kasus tersebut pada saat kejadian di tempat atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Saya kalau ada kasus itu kami tinggal lihat kasusnya dulu. Jadi kami tidak punya jadwal. Kalau kami jadwalkan sekarang harus menyelesaikan kasus, saat itu kan tidak ada kasus, kan tidak sesuai. Berarti saya kondisional. Nah, saat ada kasus, nah itulah kita selesaikan
dengan tadi mengedepankan ya yang saya sampaikan di atas tadi. Jadi kita selesaikan tinggal tingkat pentingnya atau urgennya urgennya kasus itu. Kalau kasus itu memang urgen sekali dan harus segera ditangani, ya saat itu kami menanganinya. Tidak usah nunggu nanti istirahat atau nanti pulang atau kapan, saat itu dipanggil ditangani. Itu. Tetapi kalau memang kok bisa kasusnya itu kami tangani kok nanti tidak begitu urgent banget, itu bisa menunggu waktu ataupun kami di sini kan ada pembiasaan, setiap hari ada pembiasaan. Meskipun sudah saya jadwal penanggung jawab kepembiasaan, itu setelah pembiasaan atau sebelum penanggung jawab saya pasti masuk. Masuk entah itu hanya 2 menit atau 5 menit untuk memberikan pengarahan, binaan. Nah, binaan pengarahan itu mungkin berkaitan dengan kasus yang terjadi kemarin ataupun lusa, itu setiap hari saya seperti itu. Jadi nanti kalau saya sudah masuk, sudah memberi pembinaan, barulah pembiasaan itu dilakukan oleh penanggung jawab. Itu pun kalau seandainya setelah pembiasaan ya Mbak, setelah pembiasaan kok saya masih ingat lagi saya harus membina atau memberi nasihat apa. Nah setelah guru penanggung jawab itu saya masuk lagi untuk kami adakan pembinaan itu pun juga tidak saat pembiasaan saja, kadang saya masuk di kelas minta izin sama guru kelasnya, saya minta waktu 5 menit, 5 menit masuk kelas untuk pembinaan lah. Ambil kesimpulannya Bu, jadi dalam penanganan kasus atau dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak ada jadwal ya Bu, karena memang kasus itu terjadi tidak setiap waktu. Betul. Jadi, dan Ibu dalam penyelesaian kasus juga tetap memperhatikan tingkat urgensi dari kasus tersebut. Betul. Itu sangat luar biasa. Kemudian tadi ada salah satu caranya dengan melaksanakan pembiasaan dengan apel pagi ya Ibu. Dan itu diulang-ulang supaya anak juga mindsetnya di sini mengenai kasus yang terbaru atau baru dialami itu supaya mengena begitu ya Bu. Diharapkan seperti itu. Meskipun juga kalau seandainya ada kasus yang di mensos itu yang berhubungan dengan anak kami, hanya untuk warga SD ya misalnya seperti kalau jajan yang tusuknya ditusukkan di mata, jadi anaknya buta, itu pun juga kami masuk untuk memberikan pembinaan, memberikan pengarahan supaya tidak terjadi di sekolahan kami. Itu juga kami lakukan. Sangat luar biasa ya Bu, bahkan belum ada kasus saja sudah dilaksanakan pembinaan untuk pencegahan. Sangat luar biasa. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, dari berbagai kasus yang Ibu ambil keputusannya, itu adakah seseorang atau faktor yang mendukung untuk mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Tentu ada. Karena kami tidak di sini tidak sendiri, jadi kita punya keluarga besar SD Ngampin 1, ada otomatis saya sebagai pimpinan, kemudian ada bapak ibu guru kelas, ada bapak ibu guru mapel, ada tenaga kependidikan. Kami kan tidak membedakan antara guru dan tenaga kependidikan. Jadi kalau ada apa-apa dalam satu ruang, dalam satu keluarga, kita sama-sama untuk bermusyawarah. Jadi dengan masukan, dengan saran itu dari para guru dan yang pasti keluarga besar SD itu otomatis membantu kami, karena kami di sini baru banyak guru-guru yang di sini sudah lama, jadi tahu persis
kondisi ya, situasi dan kondisi yang ada di sini, baik itu kondisi sekolahan, kondisi anak-anak maupun kondisi lingkungan, kondisi orang tua. Nah itu yang pasti. Jadi setelah ada masukan-masukan itulah yang kami tampung. Setelah masukan-masukan itu kami bermusyawarah. Kita masih punya guru-guru senior. Kalau senior kan pengalamannya banyak, kemudian juga sudah banyak menangani kasus-kasus sekolah, kasus-kasus anak. Nah, dan otomatis kalau orang yang sudah tua, umur yang sudah seperti saya, untuk penanganannya kan harus hati-hati, harus bijaksana. Jadi kami bersyukur punya teman-teman, punya keluarga SD Ngampin ini yang caranya dapat dikatakan saling berbagi, kekeluargaannya juga bagus, musyawarahnya juga bagus. Saya bersyukur sekali. Jadi kami untuk melaksanakan tugas itu tidak terbebani. Kami punya teman-teman yang bisa memberi masukan, bisa membantu kami, baik itu di dalam kedinasan, dalam administrasi ataupun dalam bimbingan siswa. Bisa diambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor utama adalah aset utama yang Ibu miliki adalah kekeluargaan yang sangat erat di sini ya Bu. Betul. Ibu juga memiliki support system berupa ada guru-guru, guru senior yang sangat bijaksana dengan pengalaman-pengalamannya itu sangat luar biasa ya Bu. Tentunya tadi setiap pengambilan keputusan dilakukan ada dengan musyawarah dengan keluarga di sini SD Negeri Ngampin 1 ya Bu. Dan kita sampai di pertanyaan terakhir Ibu. Pertanyaan terakhir dari sesi ini ya Bu. Banyak yang telah Ibu sampaikan ke saya, pengalaman Ibu yang telah Ibu tularkan kepada saya dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang Ibu alami tentang pengambilan keputusan terkait dilema etika. Ini Mbak, untuk pengalaman kami untuk menangani itu menangani masalah dilema etika itu sepertinya saya untuk menanganinya sudah secara objektif. Objektif. Jadi saya tidak subjektif, tidak membeda-bedakan. Mungkin ya kalau saya tidak objektif ya cucu saya misalnya akan saya sayang di sini, akan saya diberi pembenaran meskipun salah. Jadi saya tidak membeda-bedakan. Semua keputusan saya ambil secara objektif. Jadi unsur subjektif saya tinggalkan. Selain objektif, itu kami untuk pengambilan keputusan secara musyawarah. Dari awal sampai akhir musyawarah itu yang paling kami kedepankan itu. Jadi kami memang tidak ingin menjadi pimpinan yang otoriter. Kalau kami kan tetap musyawarah. Jadi kami akan melangkah apapun, Bapak Ibu, ini saya akan seperti ini. Bagaimana? Ada masukan sini. Apalagi dengan adanya kasus, otomatis kan penanganannya harus hati-hati, harus benar-benar valid, benar-benar anak-anak bisa menerima, semua pihak bisa menerima. Salah satunya, bukan salah satunya, yang pasti harus musyawarah. Karena apa nih? Kalau kita musyawarah, kemudian secara objektif, otomatis pihak-pihak lain akan bisa menerima keputusan. Jadi kan kalau ditanya ini seperti ini, Pak Bu Kepala Sekolah sebagaimana, ini bagaimana, kalau kita sudah musyawarah, sudah musyawarah, kemudian sudah ada keputusan, otomatis pihak lain kan sudah bisa menerima
keputusan itu. Iya. Jadi tidak membuat kecewa yang pihak yang terkait, Iya. yang terlibat Iya. pada kasus itu, ataupun pihak lain misalnya orang tua kan, masyarakat kan, atau pihak lainnya terkait yang lainnya. Iya. Itu. Dan dengan keputusan yang seperti itu kan otomatis yang tadi sudah menerima keputusan itu kan sekolahan bisa aman. Iya. Satu aman, nyaman, anak-anak juga enjoy, dengan kenyamanan, keamanan, dengan enjoy, semua pihak sekolah, warga sekolah bisa memperlancar kegiatan yang ada di sekolahan ini dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD ini, umumnya di negara kita. Sangat luar biasa ya Bu, dari pengalaman Ibu yang tentunya sangat sudah dari dulu sampai saat ini itu selama pengambilan keputusan dilaksanakan dengan tadi rule based thinking, dikembalikan lagi kepada peraturan, kemudian Ibu juga dengan mengedepankan peraturan, jadi segala keputusan itu tidak subjektif. Dan dari keputusan yang tidak subjektif tadi, tidak membeda-bedakan antara pihak yang terkait, maka akan dihasilkan keputusan yang tidak berat sebelah. Itu kemudian dari keputusan itu maka akan timbul kepuasan dari pihak yang terlibat ya, karena memang dikembalikan lagi kepada peraturan begitu. Dan pada saat pengambilan keputusan Ibu selalu mengembalikan juga kepada musyawarah begitu ya Bu. Dari serentetan langkah tadi Ibu sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan tadi, ada langkah-langkah juga yang sudah diterapkan, kemudian Ibu juga melihat paradigma apa yang ada dalam kasus tersebut, itu akan membuat lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, dan segala kegiatan terlaksana dengan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Begitu ya Bu. Sangat luar biasa wawancara kali ini, banyak yang bisa saya ambil dari pengalaman Ibu. Pastinya sangat bermanfaat untuk saya ke depan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ya Ibu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.